Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Enggak deh, aku bacain aja pertanyaannya ya. Dari jamaah ya. Umi, siap-siap ikut ya? Siap. Yuk, kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Umi ikut ya. Baik pemirsa, ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya juga pernah menjadi korban suatu bencana sampai semua harta saya hilang. Sekarang saya terlilit banyak hutang. Sampai saya berdoa kepada Allah, dosa saya apa? Salah saya apa? Kenapa banyak sekali ujian gak habis-habis kepada saya? Apakah boleh saya berdoa seperti itu Ustadz? Baik, ini akan dijawab sama Umi Maki. Boleh gak nih Umi Maki? Pede banget ya. Dosa saya apa ya Allah gitu. Salah saya kayak apa punya dosa ya gitu ya. Ya Allah, itu Pede gimana gitu tuh? ya. Punten ya, kalau ada yang bertanya kayak begitu, pika sebelen kurang adab ya, subhanallah, kurang adab. Ya boleh dikatakan nggak punya adab sama Allah. Kalau dia tanya dosa apa ya Allah, kata Allah gimana, dosa kamu banyak. Ya Allah saya pada suka sholat, kata Allah sholat yang mana? Orang kamu sholat aja nggak sesuai yang aku inginkan. Allah mungkin ya Allah saya silaturahim yang mana? Silaturahim kamu bukan karena Allah. Jadi kalau dikatakan dosa apa, ya banyak dosa kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah terlepas dari dosa. Kita ini muznib, kita ini orang yang berlumuran dosa. Hanya Rasulullah SAW yang terbebas dari dosa. Yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, yakinkan ini bentuk cinta Allah kepada kita. Punten, kita kalau kita mengandalkan surga kita pengen surga sama Allah, minta surga sama Allah, kita ngandelin sholat nggak bisa. Maka ikhlas atas semua musibah yang Allah berikan. Siapa tahu dengan ikhlasnya, dengan sabarnya, setiap musibah yang Allah berikan kepada dia, Allah kasih surga buat dia. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, satu doa yang harus dia lafalkan. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas semua musibah yang aku terima. Dan gantilah semua musibah ini dengan kebaikan. Amin ya Allah. Terima kasih Umi untuk jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ya jamaah dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mimpi ada kakek-kakek yang datang terus kasih pesan ke saya kalau bakal terjadi gempa. Saya bilang ke ibu saya, malah jadi ngawur katanya. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan Ustadz dan beneran gempa. Terus malamnya saya mimpi lagi didatengin kakek itu lagi. Katanya dia bilang saya bakal dapat rezeki nomplok. Itu apakah kalau saya percaya bakal jadi syirik? Waduh, gimana? Kirain kakek itu datang lagi mimpinya bakal bilang, bener kan apa yang gue bilang? Iya, aku juga pikir kayak gitu. Pikir kayak gitu, ternyata enggak. Itu gimana Abi Maki? Iya, izin. Iya, bismillahirrahmanirrahim. In sadaqa ru'ya khairun laka wa khairan wa syarrun li'adaik. Jadi subhanallah, kalau misalnya seperti itu ya pegangannya kita bukan menjadi pegangan dalam mimpi. Jadi mimpi itu bukan jadi patokan. Iya. Tapi mimpi ini adalah hanya sekedar kita melihat mendung yang mungkin kita artikan itu akan hujan. Iya, tapi tidak setiap mendung juga hujan gitu ya. Tapi yang jelas mengatakan ketika hal terjadi seperti itu, ya udah terjadilah. Alhamdulillah. Dengan menyatakan bahwa dia misalnya pernah didatangi seperti itu, wallahu alam bagaimana bentuknya, ternyata bisa jadi kebetulan atau tidak, ya itulah terjadi. Namun ketika mengatakan kata-katanya diucapkan saya akan diberikan rezeki nomplok gitu kan, ya itu belum tentu juga seperti itu karena bahasa mimpi itu lain. Iya. Namun yang jelas kalau misalnya aku akan berikan rezeki nomplok, punten, itu adalah harus lebih bersabar ketika menghadapi apapun. Karena yang namanya rizki dalam bentuk dunia dan bentuk dalam mimpi itu pasti beda. Karena bisa jadi Allah berikan rizki kepada kita berupa pahala, dan pahala itu bisa berbentuk apa saja yang Allah berikan kepadanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Semoga terjawab semuanya jamaah ya. Dan sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد
جديد. Syair yang mengingatkan kita bahwa kita ini memang senantiasa berlumuran kesalahan dan dosa, kekhilafan. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid. Kami datang lagi ya Allah dengan dosa-dosa yang baru. Kami datang lagi ya Allah kepadamu, ke pintu taubatmu dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin sudah kami taubatkan namun kami ulangi lagi. Kami datang lagi ya Allah dengan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Bahkan Engkau tegur kami dengan gempa. Mungkin pada saat itu kami tidak peduli ya Allah dengan teguranmu. Sudah berapa kali Engkau tegur kami ya Allah, namun kami masih saja lalai akan perintahmu. Belum juga muncul kekhusyuan dalam hati kami. Kami khusyuk mungkin pada saat musibah itu saja. Namun ketika musibah itu sudah berlalu beberapa hari, kembali pulihlah kehidupan kami. Kami lupa kembali kepadamu ya Allah. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid. Maka kami datang lagi dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kama anta minni ilahi turid. Tapi ya Allah, kami yakin itu yang Engkau inginkan. Engkau memberikan kami hidup. Engkau masih menyelamatkan kami. Engkau belum mencabut nyawa kami. Sesungguhnya Engkau menginginkan kami untuk kembali ke pintu taubatmu ya Allah. Maka jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang menyaksikan Islam itu indah, berarti kita masih punya kesempatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sering kami sampaikan itulah inti daripada kehidupan. Ustadz katanya yang inti adalah akhirat. Bukan. Akhirat itu bukan intinya. Akhirat itu hanyalah efek dari apa yang kita lakukan di dunia. Bukankah orang yang telah meninggal dunia mereka semua ingin hidup kembali untuk memperbaiki amalnya? Bagi mereka yang sudah banyak amal, mereka menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi. Apalagi yang kurang amalnya. Maka selama kita masih diberikan kesempatan menyaksikan Islam itu indah, masih diberikan kesempatan bernafas kembali di pagi hari yang berberkah ini, maka perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arju idza anta taqbaluni jinanal khuludi wa minkal mazid. Dan ya Allah, aku hanya berharap padamu, aku berharap surga dan balasan atas kesabaran yang telah aku lakukan, usahakan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Ya Allah, kami memohon kebaikan dari seluruh musibah yang datang dan perlindungan dari segala keburukannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam